جعل رمضان شهر التربية. الصلاة والسلام على رسول الله قائد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ikhwatul iman, hafidhakumullah. Min mutatalabat risalah al-alamiyah, di antara tuntutan risalah Islam yang alamiah, yang global, adalah kepedulian kita kepada seluruh qadaya permasalahan umat Islam di dunia, di bumi Allah Indonesia dan bumi Allah yang lainnya. Itulah konsekuensi logis daripada keimanan kita kepada Al-Quran, di mana risalah Al-Quran adalah risalah alamiah, liyakuna lil alamina nadhir. Dan ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini merupakan tasawur persepsi yang benar di dalam Quran dan Sunnah. Tetapi ini iman, ketika kita melihat waqibul ummah, realitas umat Islam di dunia ini, termasuk di bumi Allah Indonesia, maka kita lihat permasalahan saudara kita di satu negeri belum selesai, muncul di negeri yang lainnya. Sampai sekarang Palestina, hafidhahullah, masih belum selesai, masih dijajah oleh Yahudi al-maghdubi alaihi, belum selesai. Bertambah yang lainnya, bertambah Afghanistan belum selesai, bertambah lagi Irak belum selesai, bertambah Suriah belum selesai, sebelumnya Mindaro belum selesai, sebelumnya Fatani belum selesai. Bahkan sebagian negara-negara Islam di dunia Arab yang sudah mulai bangkit sebelum istiqrar, sebelum mereka mapan untuk membangun Islam di negerinya, sudah dirampas oleh makhluk-makhluk yang lain. Seperti negara mana? Negara mana? Atau negara mana lagi Pak yang sekarang mau dicoba juga, mau dihancurkan juga? Turki. Itulah nikmatan iman, realitas umat kita sekarang. Sekarang pertanyaan, kenapa musuh-musuh Allah, kemudian kenapa musuh-musuh Islam begitu tidak ragu sedikit pun merusak, menghancurkan, merampas kedaulatan umat Islam? Kenapa Bapak sekalian mereka tidak ragu sedikit pun? Karena mereka tahu ketika negeri Islam tertentu dicaplok, dijajah di tempat dari iman, hafidhahullah, negara Islam yang lainnya apa ini dilakukan? Apa Bapak? Hafidhahullah. Inilah masalah kita. Dan kenapa dia menikmati iman? Bukan karena miskin, banyak orang Islam yang kaya. Bahkan negara-negara tertentu uangnya dititipkan di negara-negara kafir. Bukan karena bodoh, banyak umat Islam, doktor, profesor, ahli atom, bahkan sebagian mereka hijrah ke dunia barbiyah, ke negara-negara barat, menjadi pakar atom, pakar kedokteran, pakar senjata dan sebagainya. Jadi lantas karena apa? Bukan karena miskin, bukan karena bodoh. Nah, setelah kita tadabburi dalam negeri ikhwatul iman, di antara sebabnya adalah dhaful hasasiyah al-ijtimaiyah, lemahnya sensitivitas sosial, lemahnya kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin yang di negara lain, yang di negara sendiri saja ya ikhwatul iman, ketika dizalimi oleh musuh-musuh Islam, mereka diam, mereka menonton. Dan yang namanya penonton, Bapak Ibu sekalian,
Pernah menang atau tidak pernah? Penonton itu pernah menang? Inilah yang akan kita angkat dalam ceramah pada malam hari ini, yang mungkin sedikit jauh dari tema-tema tentang Ramadan, karena biasanya camar Ramadan selama 1 bulan, Ramadan terus. Saya takut Bapak Ibu sudah apa? Sudah hafal semua. As-soal, pertanyaannya, kaif, bagaimana Al-Quran dan Sunnah? Kaif Al-Quran yabni, bagaimana Quran membangun hasasiyah istimewa bagi kaum muslimin? Kaif, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan at-tafaqquh fid din, dengan memahami Islam secara mendalam. Jangan bermimpi umat Islam bangkit untuk membantu saudaranya sementara mereka tidak paham. Jangan bermimpi kaum muslimin bangkit untuk membantu saudaranya sementara dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu individu, hawa nafsu golongan, hawa nafsu jamaah. Ya. Sehingga bisa jadi ketika kaum muslimin dirampas hanya, kaum muslimin dizalimi, sebagian kaum muslimin yang lainnya meskipun itu tahu tapi tidak bergerak. Kenapa alasannya? Alasannya haula'i laisu minna, mereka bukan golongan kita, mereka bukan jamaah kita, mereka bukan organisasi kita. Dan itu semuanya akan hilang ketika kita semuanya memahami Islam secara mendalam. Itulah korelasi antara pembuka ayat dengan penutup ayat yang ada dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qauman idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ya ikhwatal iman, ayat ini menegaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh semuanya pergi untuk berperang. Tidak. Harus ada golongan yang tugasnya adalah liyatafaqahu fid din, untuk memahami Islam secara mendalam. Dan memahami Islam secara mendalam itu membutuhkan juhud, upaya yang berlipat ganda. Makanya redaksinya bukan liyafqahu tapi liyatafaqahu. Ikut wazan tafa'ala, yatafa'alu tafa'ulan. Dalam ilmu sharaf, wazan yang seperti itu menggambarkan kesungguhan. Ya. Sementara kita lihat kaum muslimin, ya, banyak yang belajar Islam sebentar, sejam, 2 SKS, 3 SKS, S1 selesai, atau S2 selesai, S3 selesai. Ini berbeda dengan Rasulullah SAW ketika mengajari sahabat dan kemudian salafus saleh. Dia memahami Islam betul-betul mendalam, sehingga ikhwatal iman terjadi di zaman dahulu, di zaman Mu'tasim billah yang sudah jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semangat tafaqud luar biasa. Begitu ada seorang perempuan, satu saja perempuan, teriak ketika diganggu oleh orang Yahudi. Perempuan itu teriak, "Wah, Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah saya." Mu'tasim pada waktu itu billah adalah presiden kaum muslimin, khalifah. Maka segera Mu'tasim billah menginstruksikan tentaranya untuk perang melawan Yahudi. Hanya karena satu perempuan yang diganggu oleh orang kafir.
Bapak Ibu, saya bertanya, sekarang muslimah yang diganggu oleh musuh-musuh Islam satu atau banyak, Pak? Pak, yang dilecehkan kehormatannya, dijual belikan, diperdagangkan, satu atau banyak, Pak? Banyak temuannya. Kenapa banyak yang menjadi penonton? Dha'fu al-hasasiyah istilahnya. Jadi kalau yang memberikan indar peringatan kepada kaumnya adalah orang-orang yang faqih memahami Islam secara mendalam, maka firman Allah dalam menutupnya tadi, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada, peka. Karena yang menyampaikan Islam benar-benar memahami secara mendalam dan mengamalkan. Ini yang penting. Bukan sekedar diceramahkan, tapi mengamalkan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah meluruskan seorang yang bertanya, ketika yang bertanya tidak memahami bahwa faqih itu sebenarnya tidak sekedar paham tapi diamalkan. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-faqih man shoma naharahu wa qama lailah. Orang yang faqih, yang memahami Islam secara mendalam adalah siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Ini bukan berarti membatasi hanya puasa dan qiyamul lail, tapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah di dalam memahami Islam tidak sebatas pemahaman, tapi pemahaman itu diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Ya qiyamul lail, ya puasa, ya dakwah, ya jihad, ya seluruh aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Makanya Bapak sekalian, orang-orang munafik meskipun pernah mendengar Quran dibaca, orang munafik meskipun pernah mendengar ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Al-Quran memvonis mereka la yafqahun, tidak memahami Islam secara mendalam. Jadi terjemahnya bukan tidak tahu ilmu fikih, bukan. Ilmu fikih yang biasanya dikarang oleh para ulama kita, dimulai dari kitab Thaharah, ditutup dengan kitab Ifki, bukan itu. Mana dalilnya bahwasanya orang munafik itu dianggap oleh Allah, divonis oleh Allah orang-orang yang tidak memahami Islam? Padahal mereka mendengar ceramah Nabi, mereka mendengar Quran. Yaitu surat At-Taubah kepada iman hafizahullah, ayat 127 ketika Allah berfirman, wa idza unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafa Allah qulubahum li'annahum qawmun la yafqahun. Yang kedua, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membangun al-hasasiyah al-istimaiyah, sensitivitas sosial, kepekaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat Islam dan masyarakat yang mendunia, yang tidak cukup dibatasi oleh tanah dan air. Karena dimanapun ada la ilaha illallah, itulah tanah airnya kaum muslimin. Wa kaum muslimin akidatuh, tanah airnya umat Islam adalah akidahnya. Sehingga seluruh bumi Allah adalah tanah air kaum muslimin. Karena yang menciptakan Allah, supaya kita tidak ditipu oleh sebagian orang yang mengotak-otakkan kaum muslimin, sehingga ketika di negara tertentu didolimi oleh musuh-musuhnya yang lainnya menonton, alasannya bukan bangsa kita. Apa yang kedua sekalian? Yaitu ma'rifatu marahil dakwah wa tatbiquha tatbiqan sahihan, mengetahui fase-fase dakwah dan mengaplikasikan secara benar. Saya bertanya sekalian, Nabi SAW, pemimpin kita, idola kita, murabbi yang paling benar, kepala negara yang paling benar, suami yang paling benar. Saya bertanya, ketika merubah dunia dari dunia jahiliyah dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi dunia yang tentram,
as-silmi kafah, tenang, aman, damai, bermartabat. Saya bertanya, selama Nabi SAW di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, saya bertanya Bapak Ibu, dakwahnya Nabi ceramah terus atau yang lainnya juga Pak? Bapak Ibu, ceramah terus atau yang lainnya juga? Jadi marhalah dakwah yang pertama itu isinya adalah at-ta'riful 'am bil Islam, memberikan pemahaman Islam secara umum global. Ya. Fahamkan tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, ma'rifatul Quran, mengenal Quran, ya. Ma'rifatul insan, mengenal insan, ma'rifatul ibadah, mengenal ibadah. Ya. Jadi ceramah-ceramah yang disampaikan adalah membangun pemahaman Islam yang jelas, utuh dan benar. Tetapi yang dilakukan Nabi selama 23 tahun tidak ceramah terus. Bapak Ibu, saya bertanya, saat ini saya ceramah sampai nanti fajar, bisa berubah dunia Pak? Bapak Ibu, sering ceramah ini sampai fajar Pak, nggak jadi terawih, kita ceramah terus, merubah Pak? Ini yang tidak. Sebagian orang memahami dakwah itu ceramah penting Pak, tapi ceramah saja tidak cukup. Lantas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceramai diapakan? Setelah diceramai ya ikhwatal iman hafizakumullah, maka mereka ditingkatkan pemahaman, pengamalan, tidak sebatas pemahaman, tidak sebatas jam'un nas, mengumpulkan manusia lah. Tapi setelah itu adalah tahrikun nas lil amal, menggerakkan manusia untuk beramal. Dalilnya adalah ayat 105 surat At-Taubah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang setiap muslim disuruh bergerak untuk beramal sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Guru dalam mendidik anak-anak didiknya, ulama dalam memberikan tauhid, memberikan arahan pada umatnya, umara, pemimpin-pemimpin, presidennya sampai RT RW-nya, seluruh potensinya diarahkan agar digunakan untuk menegakkan syariat Allah. Subhanallah. Kemudian polisinya, tentaranya, hakimnya, ya ikhwatal iman hafizakumullah, diperintahkan untuk melindungi berjalannya ajaran Allah. Sehingga kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW tidak semuanya penceramah, tidak semuanya kiai, tetapi juga ada yang pedagang, pengusaha seperti Sa'id bin Rabi' radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jami'an. Tetapi juga ada yang ahli perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Miqdad, Abu Ubaidah, Usama bin siapa? Bin siapa? Bin Zaid. Bukan bin yang lain ya Pak ya. Dengan demikian saudara sekalian, Romawi, Persia, Quraisy yang ada di Mekah, Yahudi yang ada di dalam negeri Madinah, mereka pernah yatahazzabun, bersatu padu bersekongkol untuk memerangi Nabi dalam perang Ahzab. Saya bertanya Bapak Ibu, yang menang siapa? Orang kafir seluruh dunia yang bersekongkol atau Nabi yang menang? Masuk ini kan berbeda dengan kaum muslimin. Memang di dalam perjuangan perang ada menang ada kalah, tapi yang bermasalah itu ketika kalah terus sampai hanya dunia, seperti sepak bola kalah terus kan Pak? Di negara mana Pak? Sampai yang dunia saja, masalah dunia juga kalah terus.
Saudara sekalian, perkara kalah menang itu perputaran dalam kehidupan. Tapi yang bermasalah ketika kalah terus-menerus. Saya bertanya, ulama sirah nabawiyah sebagian mengatakan perang Uhud itu yang menang orang kafir atau orang Islam? Orang Islam kalah atau menang perang Uhud? Kalah kan? Beberapa sebagian ahli sirah mengatakan tidak kalah. Setelah saya bertanya, setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, setelah itu kalah terus atau menang terus, Pak? Nah, kaum muslimin ketika kalah, ketika ada bencana, musibah, berhenti total atau terus-terusan? Bapak Ibu, ini yang bermasalah. Ada apa dalam diri kita? Jadi di antaranya adalah lemahnya dha'fu al-hasasiyah al-istimaiyah. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman hafidhakumullah, mari kita semua saling mengingatkan, baik para penceramah atau jamaah yang mendapatkan pencerahan, ya, mari saling mengingatkan bahwasanya ikhwatal iman hafidhakumullah, keislaman kita tidak cukup dengan ceramah, walaupun ceramah itu penting. Karena merubah dunia tidak cukup dengan ceramah. Merubah dunia caranya dengan menggerakkan seluruh potensi umat Islam, sehingga musuh-musuh Allah tidak akan berani lagi coba-coba untuk merampok negara-negara Islam. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya bergerak kepada iman hafizahullah. Nah, dengan demikian semoga bulan Ramadan yang sering disebut oleh para penceramah syahrul amal, bulan beramal, syahrul jihad, bulan berjihad, bukan sebatas wacana dan yang diceramahkan, tapi semoga menjadi kurikulum kehidupan, sehingga setelah Ramadan nanti kepada iman kita evaluasi kerja kita semuanya dalam rangka untuk membangun sensitivitas sosial, sensitivitas kemasyarakatan, sehingga demikian kepada iman umat Islam kembali lagi kuat menjadi umat yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.